dari totalnya Pak Ibu, tapi pada pembatik adalah yang keempat, maka pastikan Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini dengan seksama. Dan jika ada yang mau Bapak Ibu tanyakan, silakan tanyakan nanti ke moderator dan narasumber kita pada hari ini. Siapa yang akan jadi moderator kita, Ibu Riza Asma, pada malam hari ini? Ya, pada malam hari ini kita dipandu oleh Bapak Berry Devanda dan Bu Sylvia Diswan. Mungkin kita serahkan dulu ke Pak Berry ya, Robi ya. Iya, pada Pak Berry, kita silakan. Silakan Pak Berry. Oke, izin share screen. Baik, Bapak dan Ibu, Pak Robi, Bu Riza, mudah-mudahan suara saya terdengar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah bergabung ke dalam room ini. Saya yakin di tengah-tengah waktu istirahat Bapak dan Ibu meluangkan waktu untuk belajar bersama, mendengarkan apa yang akan dipelajari pada modul 4 yang merupakan modul terakhir dari level 1 ini. Tidak terasa Bapak dan Ibu, lebih kurang 2 minggu ya Pak Robi dan Bu Riza. Saya menduga di awal-awal pembatik level 1 dulu Bapak Ibu bertanya-tanya seperti apa level 1 ya, seperti apa aktivitasnya. Dan ternyata kita semua yang ada dalam room ini sudah sampai ke hari terakhir belajar mandiri di level 1. Pasti Bapak Ibu sudah tidak sabar ingin ujian besok dan juga hari Minggu. Dan saya yakin, saya pengen tahu Bapak Ibu boleh ketikkan di kolom chat apa strategi Bapak Ibu. Sudah sejauh mana Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk ujian ini. Saya nanti akan sebentar lagi menyerahkan kepada narasumber-narasumber hebat kita yang sudah bergabung. Saya lihat sudah bergabung bersama kita di sini, narasumber hebat. Saya pengen tahu ada yang menabung resume. Ini Ibu Elvita Wardani. Menabung resume ini maksudnya apa Bu? Ada berapa tabungannya? Kemudian ada mencoba aplikasi juga saya lihat. Terima kasih Bapak Ibu sudah merespon dengan sangat interaktif. Baca soal latihan. Kalau Bu Ike baca modul, latihan modul Pak Duta. Oke, terima kasih Bu Ike. Baca soal latihan mencoba aplikasi. Pak Oke Hartono mencoba memakai aplikasi yang ada di modul. Belajar ya. Berarti benar sekali Bu, belajar ya. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, terima kasih Bapak Ibu yang sudah merespon, membaca contoh-contoh soal tahun sebelumnya. Oke. Berarti ada juga yang buka YouTube atau buka modul tahun kemarin juga ya. Nah, Bapak dan Ibu, malam ini kita akan dibersamai oleh 2 orang narasumber hebat kita, yaitu Uda Rahmat Habibullah atau Buya Rahmat Habibullah yang sudah bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu boleh kasih jempol banyak-banyak Bapak Ibu, atau tap-tap layar ya kalau sama dengan TikTok. Bapak Ibu, saya juga merekomendasikan Bapak Ibu sekarang yang sedang bersama-sama dalam room ini, silakan follow akun TikToknya Uda Rahmat yang sudah sangat berkembang. Sekarang Bapak Ibu tinggal cari saja di akun TikToknya. Pada saat yang sama saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk memfollow akun TikTok narasumber kedua kita, yaitu Ibu Nur Samsi yang sekarang sedang berada di Jakarta. Bu Selvi, ya mantap Bu ya. Oke, terima kasih. Oke, sip. Terima kasih Bu Selvi. Mudah-mudahan selepas kegiatan ini nanti followers Buya dan followers ini yang bertambah 1000 lah semalam ini. Jangan lupa di-share terus sehingga Buya dan Uniang semangat terus untuk membersamai Bapak dan Ibu di TikTok. Tanpa banyak basa-basi lagi, saya tidak akan menyebut satu di antara, jangan lupa di follow back Buya katanya. Buya tolong di follow back. Jangan main-main follow aja, orang follow back juga. Tanpa banyak basa-basi lagi, saya langsung menyerahkan kepada Bapak Ibu berdua. Silakan mau bawa seat dulu, siapa yang duluan. Kita serahkan kepada Bapak Ibu. Tanpa panjang lebar lagi, Buya Rahmat dan Ibu Nur Samsi, waktu sepenuhnya kepada Bapak dan Ibu. Silakan. Oke, terima kasih Pak Doktor yang telah menyerahkan motor bola kepada Uniang dan Buya. Oke, Bapak Ibu, pantun cik dulu. Gunung Talang, Gunung Merapi di tengah danau Singkara. Biacara nak diberkati jaweklah salam Jo Semara. Nak dua pantun saya yang Pak Ibu. Di painan harilah malam main di pantai Kajabakaja. Kok kami ucapkan salam mohon dijawab apa Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatan wassalaman ala habibillah. Yang terhormat
Bapak dan Ibu rekan Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Sumatera Barat. Kemudian yang kami muliakan dan kami banggakan Bapak Ibu peserta pembatik 2023 Provinsi Sumatera Barat. Masih semangat Bapak Ibu? Kalau semangat coba tiup trompetnya Bapak Ibu. Oke, thank you. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mau absen dulu. Silakan tuliskan kabupaten kota kita masing-masing Bapak Ibu. Kabupaten kota masing-masing. Oke, saya mau cek dulu. Payakumbuh, Sijunjung sudah. Padang Panjang ini belum hadir nih. Padang Panjang sudah hadir. Ini Pasisir Selatan juga sudah. Solo, Agam belum terbaca 50. Luar biasa Bapak Ibu. Alhamdulillah 19 kabupaten kota hadir di malam ini untuk kami Duta Teknologi membersamai Bapak Ibu di malam terakhir menjelang ujian ya Pak Dokter ya dan Unyang ya. Baik Bapak Ibu semuanya, kalau Buya mengecek nanti pada belepotan waktu, ditolong diingatkan moderator. Baik Bapak Ibu, izin share screen Bapak Ibu semuanya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Anda Duta kita tadi Bapak Ibu. Kali ini kita bersama-sama akan membersamai Bapak Ibu di modul yang terakhir, yaitu pemanfaatan media sosial untuk pembelajaran. Oke Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya masuk ke materi Bapak Ibu, nah media sosial Bapak Ibu yang paling sering dimanfaatkan untuk diri pribadi dulu Bapak Ibu. Coba silakan ditulis Bapak Ibu. FB, IG WA, FB Bapak Ibu ya, FB dan WA, TikTok. Ini Pak Muhammad oke nih. Ini bestie saya nih Pak Beri. WA YouTube. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Rupanya di dalam room ini adalah Bapak Ibu yang memang sudah aktif ya bersosial media Bapak Ibu semuanya. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan membahas bagaimana memanfaatkan media sosial yang memang kita manfaatkan untuk pribadi kita itu Bapak Ibu, kita juga manfaatkan dalam pembelajaran kita. Jadi tidak berlama-lama Bapak Ibu dengan definisi media sosial kita tahu Bapak Ibu semuanya bahwa media sosial ini adalah sebuah sarana bagi kita semuanya untuk bersama-sama menautkan diri ya bersama teman-teman kita, sahabat kita gunakanlah untuk interaksi dengan satu sama lainnya. Dengan apa Bapak Ibu? Kadang-kadang dengan berkreasi ya, ada Bapak Ibu menjadi konten kreator, kemudian berbagi serta bertukar informasi dan juga gagasan dalam sebuah jejaring komunitas virtual. Nah, itulah Bapak Ibu semuanya yang kita pahami sebagai media sosial Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu semuanya, apa yang menjadi karakteristik dari media sosial itu tidak kita ulas betul Bapak Ibu. Yang jelas ini adalah merupakan jejaring sosial dan terbangun dari struktur sosial yang terbentuk di dalam teknologi informasi. Nah, di sana ada informasi dan juga Bapak Ibu semuanya juga saya yakin di antara kita mungkin memanfaatkan media sosial ini sebagai arsip ya. Ini Unyang saya sering juga lihat Unyang nih menyimpan foto di FB. Paling tidak untuk menyimpan foto dan apa sebagainya Bapak Ibu semuanya. Nah, kadang-kadang untuk berinteraksi, simulasi sosial dan juga konten oleh pengguna. Dan juga untuk berbagi sesama pengguna di media sosial. Inilah sebagai karakteristik media sosial itu Bapak Ibu semuanya. Nah, banyak sekali jenis-jenis media sosial Bapak Ibu. Kalau saya survei tadi di grup WA, ya rata ya, kalau digambar WA memang tidak ada Bapak Ibu, tetapi WA pun juga termasuk media sosial. Di antara gambar-gambar ini ya yang paling rekor kalau kita anak guru-guru Bapak Ibu ya masa-masa dan umuran kita lah rata-rata itu pacebo ya Bapak Ibu ya. Facebook ya rata-rata Facebook rata-rata pasti kita Bapak Ibu semuanya. Nah, memang betul Bapak Ibu semuanya hampir 2M pengguna 2 miliar pengguna FB ini di dunia Bapak Ibu. Kemudian juga di bawahnya itu ada IG. Kemudian juga sekarang Bapak Ibu kalau saya survei Bapak Ibu pasti
Nah, saya mau tanya dulu, tadi Bapak Ibu semuanya Facebook rata-rata Facebook dan IG, beberapa orang juga TikTok gitu, Bapak Ibu semuanya. Nah, yang saya tanya Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu tanya media sosial apakah yang dimanfaatkan oleh anak-anak kita Bapak Ibu? Nah, sekarang juga ya, beberapa hari ini juga sudah, saya juga betul, beberapa 2 minggu yang lalu itu ketika bosnya Facebook membuat aplikasi baru Bapak Ibu, dalam 2 jam ya, itu ada thread lagi Bapak Ibu semuanya, ada thread lagi. Nah, dan saya sudah buat juga akun yang satu itu Bapak Ibu, thread yang sekarang. Nah, tapi saya tanya Bapak Ibu semuanya, apa yang banyak dimanfaatkan oleh anak-anak murid kita, siswa kita? Nah, TikTok rata-rata Bapak, saya pribadi juga di kelas Bapak Ibu adalah TikTok. Nah, jadi memang TikTok merupakan media sosial juga yang kalau saya tanya FB berapa orang? Tolong angkat tangan yang menggunakan FB ya. Mungkin dihitung jari yang ciek Bapak Ibu semuanya. Memang begitu Bapak Ibu perkembangan media sosial ya untuk melawan Elon Musk ya, Mark Zuckerberg dibuat pula thread sekarang ya, luar biasa. Nah, jadi begitu banyak perkembangan media sosial Bapak Ibu, saya pun dulu awalnya media sosial itu kalau saya pribadi itu awalnya mengenal Bapak Ibu Friendster. Siapa yang Friendster yang pernah pakai Bapak Ibu? Friendster. Ini Pak Dokter pasti mungkin pernah ini. Itu awalnya baru saya kenal dengan Facebook sebagai media sosial saya Bapak Ibu. Dan sekarang memang adalah yang terakhir media sosial itu Thread kemarin yang saya lihat dalam waktu 2 jam itu sampai 1 juta pengguna jadinya. Jadi Bapak Ibu yang harusnya dari media sosial yang memang luar biasa terus berkembang Bapak Ibu, dan saya yakin kalau bukalah smartphone Bapak Ibu semuanya, yang Bapak Ibu buka itu kalau enggak WA, Facebook, TikTok ataupun media-media sosial ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita Bapak Ibu membuat media sosial yang kita manfaat ini kita juga manfaatkan dalam pembelajaran kita. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya ada beberapa langkah dan yang harus kita perhatikan Bapak Ibu ketika dalam memanfaatkan media sosial ini. Yang pertama itu adalah mempersiapkan alat dan kebutuhan kita, kemudian kita diagnostik. Nah, kita diagnosis pemanfaatan media sosial untuk peserta didik. Dan jangan lupa identifikasi dulu Bapak Ibu CP kita masing-masing, cocok enggak dengan pemanfaatan. Kemudian kita rancang dan modif materi yang ada Bapak Ibu semuanya. Kemudian kita kembangkan sebuah metode pembelajaran dan pilih platform. Nah, kalau memang memungkinkan Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu memanfaatkan kepada murid, coba dulu Bapak Ibu sebelum kita menggunakan media sosial ini. Jadi nanti mungkin ada beberapa hal dan kendala sehingga bisa kita minimalisir dengan anak-anak kita. Kemudian Bapak Ibu semuanya, persiapan dalam menggunakan media sosial itu juga adalah kalau tadi perencanaannya, tentukan dulu Bapak Ibu mau pakai apa. Kalau pribadi sekarang Bapak Ibu karena melihat tren, si anak ini saya mengikuti tren aja Bapak Ibu. Kalau nggak ikuti tren nanti saya buat konten di mana, di YouTube, di Facebook, media sosial saya nggak akan dilihat oleh anak. Karena itu kita lihat tren. Yaitu pertama saya lihat ada tentukan media sosialnya, apakah itu FB, apakah IG, YouTube, ataupun TikTok. Nah, sekarang kita, Pak Berry, saya, Unyang itu memang Bu Riza, Bu Sisil, nah itu dengan pegiat konten kreator TikTok sekarang rasanya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu ketersediaan apa? Kemudian pastikan konten yang ada di media sosial itu Bapak Ibu. Kemudian persiapkan sarananya, kemudian cari konten-konten yang sesuai dengan CP kita masing-masing Bapak Ibu semuanya. Jadi ini adalah beberapa persiapan Bapak Ibu dalam menggunakan media sosial di dalam pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, nih bagaimana kita implementasikan Bapak Ibu, ini sekedar bentuknya Bapak Ibu, ada CP, kemudian platform sudah dipilih, modenya itu asinkronus atau mungkin langsung di penerapan di kelas Bapak Ibu semuanya. Kemudian apakah di awal, di tengah, atau di akhir pembelajaran media sosial ini kita manfaatkan. Nah, kalau saya biasanya Bapak Ibu ya beragam. Kadang-kadang untuk sebagai stimulus, memperlihatkan siswa mengamati video atau tayangan, saya biasanya gunakan YouTube. Ketika saya mau kasih materi ke anak dan anak-anak bereksplorasi dan mencari
berbagai sumber pengetahuan ya bisa di tengah ataupun di akhir. Silakan Bapak Ibu rancang. Nah, kemudian Bapak Ibu harapannya itu contoh ini saya contohkan, peserta didik dapat menyebutkan ciri khas masing-masing planet. Nah, platform yang digunakan adalah IG Reel atau konten TikTok Bapak Ibu atau YouTube Bapak Ibu. Modenya sinkronus atau asinkronus. Nah, dan ini apakah di tengah pembelajaran. Ini bentuk-bentuk pemanfaatan. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk evaluasi penggunaan media sosial yang Bapak Ibu manfaatkan itu, efektivitasnya efektif tidak? Kalau tidak efektif, coba kita evaluasi kembali. Mungkin media sosial yang lain kita gunakan. Atau apakah sudah efisien? Dan bagaimana tingkat kepuasan anak-anak kita ketika kita memanfaatkan ini. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, kita minta kepada Unyang ini, bagaimana pula Unyang memanfaatkan media sosialnya. Kalau saya pribadi Bapak Ibu, memang di dalam pemanfaatan itu, yang sering itu penggunaan YouTube ketika menstimulus anak-anak saya ketika mereka mengamati. Kemudian kemudian juga ketika anak-anak kita mencari informasi dan berdiscovery, ya kita sediakan konten-konten video ataupun apalah yang dimanfaatkan oleh anak. Kadang-kadang saya pribadi juga Bapak Ibu ketika menugaskan meningkatkan kreativitas anak, meningkatkan kolaborasinya, penugasan dan produk yang dihasilkan untuk publikasi, saya menggunakan anak-anak apakah IG, Facebook atau YouTube ataupun TikTok mereka Bapak Ibu. Sehingga mereka memang bersemangat untuk membuat produk ataupun membuat publikasi dalam pembelajaran mereka itu Bapak Ibu. Nah, itu pribadi saya. Sekilas Bapak Ibu, walaupun banyak sekali praktik-praktik baik. Nah, kita tunggu juga Bapak Ibu praktik baiknya nanti, cerita dan inspirasinya di forum ini untuk bisa menginspirasi kita bersama. Unyang, dipersilakan Unyang untuk menyampaikan bagaimana praktik baik Unyang yang Unyang lakukan dalam memanfaatkan media sosial dalam pembelajaran ini. Diserahkan ke Unyang lagi nih untuk materi. Bu Zam. Ya, oke. Terima kasih Buya. Baik, saya ada satu pantun ini buat rekan-rekan guru hebat peserta pembatik level 1 ya. Asyiknya dan enaknya bermain kartu. Setelah bermain kartunya dilipat. Semangat selalu peserta pembatik level 1 dalam membahas modul 4. Oke. Baik Buya. Untuk ini jatah saya ini Buya memberikan bentuk praktek baik ya. Tadi saya sudah coba ini buka TikToknya di laptop. Jadi belum sempat login, Buya udah memanggil. Baik, saya cerita aja teman-teman ya. Jadi semua sosial media ini kenapa perlu kita gunakan kepada peserta didik yang kita pakai karena sosial media ini sudah melekat ya di jiwa kita masing-masing ya, apalagi si anak sekarang ada tren-trennya, ada TikTok ya, ada YouTube. Kalau Facebook sih agak langka ya, tapi kalau di sebelum-sebelumnya Facebook masih banyak juga sih peserta didik itu yang menggunakan. Namun sekarang tuh lebih trennya banyaknya ke TikTok atau Instagram itu. Nah, pengalaman saya dengan TikTok, saya melakukan pembahasan soal fisika itu dengan TikTok. Itu si anak sendiri minta, Bu, live nanti Bu ya, kita bahas soal. Nah itu. Jadi saya bahas soalnya, soal PR-nya itu di TikTok gitu. Dan saya lihat rekamannya karena udah gak lama tuh udah dihapus kayaknya oleh TikTok, itu nggak ada lagi. Nah, jadi dia senang, malah asyik, malah sempat juga dia saya kasih bunga, padahal kita nggak minta. Tapi begitu dia antusias gitu. Cuma mungkin interaktifnya masih kurang kalau di TikTok ya. Jadi cuma dia bertanyanya bisa lewat kolom chat gitu. Dia bisa bertanya kolom chat dan itu kita jawab. Cuma di sini segi yang kita tanggapi adalah mereka semangat karena mereka merasa lebih tren gitu ya, lebih mengena gitu. Ketika kita membahas soal PR-nya dengan TikTok. Kemudian lagi salah satu cara saya adalah ini sudah banyak juga yang mengirim, beberapa orang mengirim. Jadi setelah saya belajar untuk pelajaran ini ya, yang 2 minggu ini sudah ada beberapa konten TikTok yang masuk. Setelah belajar, saya menyarankan ke anak-anak saya menyimpulkan materinya itu dengan satu konten TikTok. Nah, itu boleh terserah mau dia versinya seperti apa. Ada bilang dia katanya apakah perlu didik, enggak penting. Yang penting dia menyimpulkan apa bentuknya dengan satu konten TikTok setiap dia setelah belajar gitu.
Nah, Bapak Ibu, ini kan memotivasi mereka. Jadi apa maksudnya? Yang biasanya mereka membuat konten-konten yang tidak bermanfaat, sekarang dibikin konten yang bermanfaat dan itu pun bisa menambah pemahamannya terhadap pembelajaran. Nah, itu untuk TikTok ya, Bia ya. Kalau untuk YouTube, mungkin saya baru ini Bu ya, belum ada interaktifnya juga sih. Kalau YouTube kan cuma satu arah. Saya cuma membuat media-media pembelajaran di YouTube seperti materi yang berhubungan dengan pembelajaran. Nah, gitu. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak juga itu. Saya yakin tuh Pak Robi dan Pak Beri, Pak Rahmat ini kan pesertanya kan orang-orang hebat semua ini gitu ya. Nah, kalau Facebook, saya pernah menggunakan Facebook itu dengan membuat grup. Gitu. Kelebihannya di grup itu dimasukkan semua peserta didik. Tapi kalau saat ini enggak lagi ya Bapak Ibu ya, karena grup Facebook itu saya buat waktu daring dulu ya. Kalau saat ini anak-anak di Facebook udah enggak ini, malahan ada yang tidak punya akun di Facebook itu karena dia menganggap Facebook itu adalah termasuk orang-orang agak tua-tuaan lah kayak gini kita baru pakai Facebook. Jadi mereka enggak trennya di Facebook gitu. Bisa juga itu saya menggunakan pakai grup. Tapi kalau di Facebook itu sebenarnya lebih interaktif ya, bisa tanya jawab ya, bisa masuk gambar. Kalau filenya kita masukkan lewat inbox-nya gitu. Nah, itu mungkin bentuk penggunaan sosial media yang pernah saya lakukan, tapi kalau dalam bentuk Instagram ya belum ada sih. Cuma saya menyarankan ini aja ke anak-anak. Kalau misalnya dalam membuat kesimpulan itu Anda tidak malas dengan TikTok, boleh dengan Instagram. Boleh dengan Facebook, pokoknya dia men-share kesimpulan materi, terserah di mana saja dia punya akun sosial media gitu. Itu salah satu trik ya dari saya Bu Yaya. Boleh dengan Instagramnya, boleh dengan Twitternya kalau dia punya, kemudian apa tadi LinkedIn ya. Yang itu LinkedIn apa bacanya Bu ya? Nanti diperbaiki ya. Kemudian dengan tapi sekarang banyak ke TikTok. Gitu TikTok. Itu bentuk trik-trik yang saya gunakan gitu. Demikian saja Bu ya, mudah-mudahan ini bisa juga dikembangkan. Jadi begitu Bapak Ibu semuanya, beberapa praktik baik yang disampaikan Unyang. Jadi begitu juga saya pribadi Bapak Ibu dalam rangka memfasilitasi Bapak Ibu ya, mungkin karena kita banyak gaya belajar kita masing-masing Bapak Ibu, ada yang suka mendengar, ada yang suka jadi ini contoh. Ini contohnya Bapak Ibu pemanfaatan TikTok saya. Jadi Bapak Ibu menjelang tidur silakan Bapak Ibu menjelang ujian. Ini saya sudah ringkaskan Bapak Ibu, mulai dari Bapak Ibu sumber belajar digital, perangkat pembelajaran, aplikasi digital untuk asesmen, aplikasi digital, implementasi aplikasi, kemudian media sosial untuk pembelajaran Bapak Ibu. Saya sudah buatkan untuk Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu manfaatkan kalau berkenan Bapak Ibu. Dan silakan di follow TikToknya Darahman ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa membantu dalam memahami materi Bapak Ibu. Demikian moderator presentasi dari kami. Terima kasih banyak. Kita serahkan dulu kepada moderator. Siap, terima kasih banyak Uda Rahmat atas penjelasannya dengan Ibu Nur Samsi juga. Bapak dan Ibu, luar biasa penjelasannya singkat. Kita masih punya sedikit waktu untuk berdiskusi. Namun sebelum itu saya kembali ingatkan Bapak Ibu untuk follow akun Instagram sahabat_pembatik_sumbar. Bapak Ibu silakan dokumentasikan kegiatan kita ini malam hari ini dengan mengupload foto kegiatan kita malam hari ini, entah itu story, entah itu reel Bapak dan Ibu, dan jangan lupa di tag akun sahabat_pembatik_sumbar, dan jangan lupa tag kita masing-masing Duta Teknologi Sumatera Barat. Saya, Pak Rahmat, Bu Nur Samsi, Bu Riza, Bu Isil, dan juga Pak Robi. Kita semuanya aktif di sosial media. Silakan Bapak Ibu jangan lupa tag setiap dokumentasi kegiatan kita. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan melihat beberapa pertanyaan yang muncul, terutama pertanyaan tentang soal ujian nih, banyak nih Buya dan Bu Nur Samsi. Mudah-mudahan Buya dan Bu Nur Samsi nanti bisa kasih sedikit bocoran nanti ya tentang bagaimana ujian dari level 1 ini. Kita mendoakan ya Buya dan Bu Nur Samsi, teman-teman yang bergabung sebanyak 240-an orang di dalam room ini nanti maju ke level 2 semuanya.
sehingga nanti kita bisa sama-sama ketemu lagi, bisa mendampingi Bapak dan Ibu lagi. Dan bukan hanya itu, kita bisa bergabung dengan kekuatan Duta Teknologi Sumatera Barat di tahun 2023 ini. Saya akan memperlihatkan sambil Bapak dan Ibu memikirkan pertanyaannya ya. Mudah-mudahan di layar Bapak dan Ibu sudah terlihat slide saya. Saya sebentar lagi akan menampilkan slide dari Bapak dan Ibu semua. Saya akan sampai di sini ya, mudah-mudahan sudah terlihat juga di layar Bapak dan Ibu. Di layar saya ada yang saya sudah highlight ya. Yang pertama link ujian untuk level 1 di mana Bapak dan Ibu. Kemudian saya ingin langsung ke pertanyaan terakhir ini juga saya akan highlight. Mohon Buya dan Unyang juga sudah memikirkan link ujian level 1-nya di mana nanti. Mohon dibantu jawaban peserta kita. Kemudian saya juga meng-highlight, Assalamualaikum Dutek, apa saja fitur yang harus dikuasai peserta pembatik 2023 agar kami bisa menjadi Dutek. Nah, terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah bertanya. Saya ingin bertanya agar Bapak Ibu narasumber meng-highlight dulu poin link ujian di mana didapatkannya. Tanpa panjang lebar lagi, saya langsung ke Bu Nur Samsi atau ke Uda Rahmat, silakan. Uda Rahmat, silakan dulu Uda Buya. Sudah pakai Buya. Jadi bagaimana Bapak Ibu semuanya? Pertama kita akan informasikan Bapak Ibu bagaimana tata cara ujian di level 1 yang akan Bapak Ibu laksanakan pada esok hari dan juga di hari tanggal 29 tanggal 30. Ini maksudnya bukan 2 hari Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu pilih 2 hari itu maunya besok ataupun hari Minggu, jamnya terserah Bapak Ibu. Itu pertama dulu. Kemudian Bapak Ibu semuanya yang Bapak Ibu pastikan itu adalah telah login dengan akun Belajar ID yang didaftarkan di Pembatik 2023. Itu yang pertama Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Kemudian klik tombol masuk laman. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Ini kita coba bentar Bapak Ibu. Klik tombol masuk laman. Nah, Bapak Ibu semuanya klik tombol masuk laman kita. Ini Bapak Ibu kan awalnya di kelas level 1 itu Bapak Ibu semuanya ada pilihan tugas akhir, ujian akhir level 1. Nah, kemudian klik tombol masuk laman pembatik level 1 yang terdapat di section aktivitas tiap level. Nah, pada simpatikbelajar.go.id. Nah, Bapak Ibu semuanya nanti akan diarahkan ke situ. Kemudian Bapak Ibu semuanya akan klik tombol ujian akhir level 1 nanti itu Bapak Ibu. Nah, pada pembatik. Jadi Bapak Ibu nanti akan ujiannya itu dengan ada aplikasi lagi Bapak Ibu, bukan nampaknya seperti Bu Riza dan kita ujian para duta ini Bapak Ibu ya. Nanti di laman web simpatikbelajar.kemdikbud.go.id Bapak Ibu semuanya. Tapi linknya nanti dimulai dari sini Bapak Ibu nantinya. Kemudian Bapak Ibu silakan kerjakan ujian Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pastikan juga jangan lupa ya prepare dulu ya, persiapkan dulu pertama memang perangkat. Nanti jangan sampai dalam ujian nanti Bapak Ibu perangkatnya mati ya. Kemudian perangkat jaringannya habis. Nah, ini dipersiapkan lebih dulu Bapak Ibu. Kemudian persiapkan juga dulu Bapak Ibu tempat yang nyaman. Kemudian tempat yang memang memungkinkan Bapak Ibu yang tidak nanti diganggu-ganggu apakah oleh anak atau murid. Jadi jangan, pilihlah jam yang betul-betul tepat dan tenang bagi Bapak Ibu dan nyaman untuk melaksanakan ujian. Jadi itu Bapak Ibu semuanya yang akan Bapak Ibu lakukan. Nah, ini sedikit mungkin tambahan dari Unyang. Persilakan Unyang untuk ujian besok Unyang. Oke, terima kasih Buya. Baik teman-teman hebat semuanya. Yang jelas kalau ujian itu tentu kita mempersiapkan
pertama sekali adalah mental ya Bapak Ibu ya. Jadi tenang, berdoa ya, jangan terlalu ini ya, baper ya istilahnya, karena ujian cemas itu akhirnya hilang semua gitu ya. Jadi kalau ujian tuh, kalau hemat saya jangan dilihat waktunya ya. Kalau kita lihat waktunya, biasanya waktunya ada ya Bu ya, waktu mundurnya. Jadi kalau kita lihat waktunya, kadang tuh bikin kita jantung kita nggak tenang gitu, nampak waktunya mundur gitu. Jadi Bapak Ibu tenang aja gitu ya, berdoa, kemudian cari tempat sinyal yang bagus ya Bu ya. Jangan-jangan nanti ketika sedang ujian mungkin sinyalnya hilang gitu kan Bapak Ibu ya. Jadi dipersiapkan, kan ada waktu 2 hari ya. 2 hari Bapak Ibu, dalam 2 hari itu 24 kali 2 kali 24 jam itu dicari waktu yang rasa-rasanya yang paling sinyalnya bagus, tempatnya tenang, dan Bapak Ibu juga tenang dalam memikirkan jawabannya. Nah, untuk soalnya objektif ya Bu ya, objektif dengan pilihannya A, B, C, D gitu. Nah, biasanya dari soal-soal yang tahun dahulu itu Bapak Ibu kalau udah baca modul dan sudah mempraktekkan biasanya bisa menjawabnya. Ya, ini kan materi-materinya kayak kan materi-materi praktis semua ya Bu ya. Bukan materi sekedar bacaan gitu. Walaupun dia literasi tapi itu kan praktis gitu ya. Seperti penggunaan Mentimeter ya kan, penggunaan PMM gitu sudah, dan kita sudah bahas juga di sini. Jadi saya pikir mudah-mudahan yang rajin hadir di Zoom Gemit ini ya, di Kombel kita ini, insya Allah besok bisa menjawabnya gitu. Ya itu ya teman-teman ya, itu mungkin Pak Buya triknya. Oke nih, jadi tadi mungkin terlewatkan sedikit bagi saya Uniang karena tadi sudah masuk ke laman aja langsung. Di Bapak Ibu yang rasanya semuanya kan sudah masuk belajar di modul semuanya Bapak Ibu. Memang pintunya tuh ada yang langsung dari Gmail, ada yang langsung dari simpatikbelajar.kemdikbud.go.id gitu. Jadi kalau awal pertama Bapak Ibu pasti semuanya di halaman ini Bapak Ibu ya. Jadi di bawahnya itu kan ada halaman ketika Bapak Ibu daftar pertama itu Bapak Ibu. Jadi memang ini yang masuk laman maksud saya Bapak Ibu. Kalau ada yang bingung Bapak Ibu, laman pembatik ini. Nah, ini ya yang diarahkan saya sampaikan tadi di sini di akhir ini nanti. Nah, ujian akhir. Jangan lupa juga resumnya Bapak Ibu disiapkan juga. Oke Niang? Iya, oke. Oke Pak Beri. Kalau sekarang belum bisa diklik ya Bu ya. Ya, sabar dulu Bapak Ibu. Sabar, Pak Ibu. Ya, saya yakin Bapak dan Ibu banyak sudah tidak sabar ingin mengakhiri semua ujian yang akan Bapak Ibu hadapi. Tetapi Insya Allah tidak akan seberat ujian hidup kita Bapak Ibu. Betul. Bapak dan Ibu saya yakin yang hadir saat ini meluangkan waktu istirahatnya pasti punya motivasi yang tinggi ini Pak Rahmat dan Bu Nur Samsi untuk mengikuti ujiannya nanti. Tetapi Bapak Ibu sekali lagi niatkan nanti kita ujian ini untuk mendapatkan pengalaman baru. Jangan sampai memberatkan pekerjaan utama kita sebagai guru. Jangan sampai sakit pula karena ujian ini Bapak dan Ibu. Iya benar sekali. Ya. Jadi yang penting jaga kesehatan. Saya mungkin ya sebelum ke pertanyaan berikutnya ya Buya dan Uniang mohon nanti disiapkan waktu terbaiknya gitu ya Bu Nur Samsi dan juga Pak Rahmat, jangan di akhir-akhir atau di ujung-ujung mungkin itu ya pengalaman kita di tahun-tahun sebelumnya. Saya akan lanjut ujiannya apakah lewat Zoom atau online atau bagaimana ini? Mungkin dijawab dulu pertanyaan yang ini dulu Buya dan Uniang, ujiannya lewat apa? Oke Pak Beri, pertanyaan dari Bu Yulisna ini. Ya. Apakah ujiannya lewat Zoom atau online? Lewat online Bu, bukan Zoom. Jadi seperti yang sudah kita arahkan tadi Bapak Ibu, halaman ketika Bapak Ibu daftar dulu kemarin Bapak Ibu, ya di halaman pembatik kemarin itu. Atau Bapak Ibu bisa di sini, ini link ujiannya seperti kita ujian online Bapak Ibu. Nah, jadi bukan Zoom. Nah, seperti yang kita terangkan tadi Bapak Ibu, mulai masuknya nanti ada link terakhir di sini. Nah, di sini Bapak Ibu akan klik nanti ujian akhir level 1 ini nanti Bapak Ibu akan masuk ke soal-soal ujian pembatik level 1 ini ada 40 soal. Biasanya pilihan ganda ya Pak Dokter ya. Pilihan ganda dengan KKM Bapak Ibu 70. Mudah-mudahan Bapak Ibu lulus KKM kita semua. Tapi saya yakin Bapak Ibu ya materi tentang 4 modul yang kita pelajari
selama 2 minggu ini Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah menguasai dan Bapak Ibu mencoba menjawab latihan-latihan yang ada di per modul itu Bapak Ibu. Nah, itu yang harus Bapak Ibu kuasai. Bu Nur Samsi ada tambahan? Oke. Apa tadi Pak Beri? Duh, saya kurang connect nih karena Oke Pak Beri, mungkin menambahkannya ini kebingungan Bapak Ibu kita dulu Pak Beri. Silakan, Nah, soalnya tunggu sebentar Bapak Ibu, linknya di mana? Yaitu ini Bu Prima Putri. Pak Kemudian Buya, tolong dibuka lagi Buya. nah, saya ulangi dari awal Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu kan biasanya saya share screen ya Pak Ibu ya. Oke Pak Ibu, saya ulangi lagi Pak Ibu. Saya share screen dulu di new tab ini Bapak Ibu, biar ini pertama Bapak Ibu ya simpati ya. Oke, pembatik sudah pembatik 2003 contohnya Bapak Ibu nih. Pembatik 2003 aja Bapak tulis Ibu. Kalau memang masih bingung Bapak Ibu di mana Bapak Ibu daftar kemarin. Nah, Bapak Ibu kan mendaftar di sini awalnya Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu Chrome yang Bapak Ibu gunakan. Nah, nih sama dengan Bapak Ibu yang belum ada mengakses. Mungkin ada di antara kita yang belum mengakses kelas mungkin Bapak Ibu. Nah, dari hari ini Bapak Ibu ya pastikan betul Bapak Ibu sudah masuk. Dan Chrome Bapak Ibu ini pastikan sudah dengan akun belajar.id. Nah, kalau tidak dengan akun belajar.id Bapak Ibu tidak akan bisa masuk ke bawah ini. Ini lamannya Bapak Ibu, scroll ke bawah, masuk laman. Nah, pastikan Bapak Ibu membuka simpatik.belajar.kemdikbud.go.id atau Chrome yang Bapak Ibu gunakan itu seperti saya ini Bapak Ibu dengan akun belajar.id. Nah, kemudian klik laman ini. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, klik laman ini Bapak Ibu akan diarahkan ke kelas pembatik level 1. Nah, di sini Bapak Ibu, nah rangkaian pembelajaran yang Bapak Ibu, ya inilah kegiatan berliterasi Bapak Ibu selama 2 minggu ini Bapak Ibu. Modul 1, modul 2, modul 3, dan terakhir kita bahas hari ini di modul 4 Bapak Ibu. Nah, di sini tugas akhir yang Bapak Ibu kerjakan. Kalau tugas akhir, klik link tugas akhir ini. Kalau untuk ujian besok Bapak Ibu ini linknya. Jadi linknya di sini Bapak Ibu. Nih, linknya di sini Bapak Ibu. Jadi jangan salah-salah, nggak usah bingung Bapak Ibu di mana cari linknya. Nah, gitu. Oke. Jadi Bapak Ibu yang ada di room ini silakan saling berkabar. Mungkin ada teman-teman kita yang tidak tahu di mana link ujiannya, apakah Zoom atau online, di sini Bapak Ibu semuanya. Silakan Bapak Ibu berbagi, saling, mungkin ada yang bertanya dengan teman-teman yang tidak ikut kegiatan malam ini Bapak Ibu, silakan saling berkabar Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu semuanya. Oke. Terima kasih Bu ya. Terima kasih, cukup jelas dan sangat jelas ya Bapak dan Ibu apa yang dijelaskan oleh Bu ya tadi. Mudah-mudahan tidak ada lagi pertanyaan berulang, pertanyaan yang sama. Jadi Bapak Ibu sudah tahu mana yang akan diklik nanti ketika akan ikut ujian ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, grup WA kita sengaja kami buka, itu tidak kita tutup, dengan harapan Bapak Ibu bisa berdiskusi bersama di sana ya Bu ya dan Unyang ya, dan juga sama-sama ikut berdiskusi menjawab. Bapak dan Ibu, grup kita itu hampir 1000-an ya kalau nggak salah isinya ya, dan Bapak dan Ibu mohon maaf kadang-kadang kami tidak fast respon gitu ya, tapi kita sangat berharap Bapak Ibu kita bisa saling mengisi, bisa saling menguatkan jika ada pertanyaan mungkin yang terlewatkan oleh kami. Bapak Ibu juga bisa bergabung di grup Telegram yang bisa Bapak Ibu lihat di link komunitas belajar kita. Komunitas belajar Sahabat Pembatik Sumatera Barat. Yang Bu Tuti kalau tidak bisa masuk WA karena mungkin sudah penuh, silahkan bergabung di Telegram saja Bapak dan Ibu. Kita juga menyediakan link Telegram yang ada di link Kombel Sahabat Pembatik Sumatera Barat. Ya, soal KKM 70 ya sudah dibahas oleh Bu Ya Rahmat tadi. Saya sekarang ingin kembali menampilkan satu pertanyaan. Ini semakin malam semakin ramai ini Bu Nur Samsi dan Pak Rahmat. Iya. Saya ingin meng-highlight 1-2 pertanyaan lagi di
Slido kita. Mohon izin saya akan menampilkan kembali sebelum kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu. Sepertinya banyak sekali pertanyaan karena saya yakin Bapak dan Ibu sangat bersemangat untuk mengikuti ujian di besok ya. Mohon ditunggu layar saya muncul di tempat Bapak dan Ibu, mudah-mudahan sudah terlihat. Saya akan meng-highlight beberapa pertanyaan yang sudah terjawab tadi, kami tidak akan bahas lagi karena waktu kita terbatas. Saya mungkin akan langsung. Assalamualaikum, tugas akhirnya diupload atau bagaimana? Sudah dijelaskan oleh Udah Rahmat tadi. Bapak dan Ibu, boleh kalau seandainya ragu nanti diputar lagi rekaman kegiatan kita, atau boleh pertanyaan ini sudah berulang-ulang ditanyakan semenjak sesi pertama ya. Bapak Ibu boleh putar ulang lagi rekaman kita di YouTube Duta Teknologi Sumbar. Nah, Buya dan Uniang, ada pertanyaan mengapa tidak bisa pembatiknya dibuka pakai HP? Mohon infonya Bapak Ibu Narsum. Nah, silakan. Ya baik itu, baik Bapak Ibu. Ini saya coba gabung pakai HP ini. Pertama Bapak Ibu, kenapa tidak bisa nih saya sampaikan langsung Bapak? Karena Chrome Bapak Ibu yang Bapak Ibu pakai di HP itu bukan Chrome akun belajar.id. Nah, karena itu pastikan dulu Bapak Ibu HP-nya di Bapak Ibu Chrome-nya itu adalah akun belajar.id seperti yang di laptop saya nih Bapak Ibu. Tapi kita coba yang punya saya Bapak Ibu ya. Kita tes gitu. Saya coba gabung Pak. Atau Bapak Ibu mungkin ada yang pakai HP sekarang, silakan. Ada yang kita simulasikan yang pakai HP, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan di HP Bapak Ibu masing-masing boleh coba ya. Disimulasikan saya coba share screen dengan HP Bapak Ibu. Gimana di HP saya, apakah memang tidak bisa? Kita membuktikan ya Pak Dokter ya. Ya. Nah, kita coba. Karena memang ada yang nyamannya Bapak Ibu dengan HP, ada yang tidak dengan HP, yang dengan laptop gitu. Tetapi Bapak Ibu kalau memang terkendala, nih saran saya Bapak Ibu, kalau memang terkendala dengan HP tidak mau, langsung aja dengan laptop kita Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada laptop kita yang maksimal, mungkin pakailah laptop sekolah dulu Pak Dokter ya. Pakailah laptop di labor komputernya dulu Bapak Ibu. Nah, jangan pastikan memang ini adalah sesi yang sangat menentukan ini Bapak Ibu. Jangan waktu kita yang 2 minggu ini yang kita habiskan Bapak Ibu tidak maksimal karena hanya masalah perangkat ini saja. Nah, saya cobakan Bapak Ibu dengan HP. Nah, saya coba juga dulu Bapak Ibu. Nah, saya coba share screen juga nanti. Sebenarnya bisa Bapak Ibu, banyak kendalanya teman-teman itu yang tidak bisa dengan HP itu. Itu karena sebentar Pak Ibu. Bisa saya coba share screen Bapak Ibu dengan layar HP saya. Mikrofon di HP-nya mungkin bisa dimatikan dulu ya, biar enggak. Ini HP nih Bapak Ibu ya. Nah, 3 anak Buya, kira Buya bujang aja baru. Nah, nah ini kan dengan HP Bapak Ibu. Jadi pembatik. Saya diketik pakai HP ya, biaya pakai Chrome ya. Kalau Bapak Ibu dengan HP, kalau makin malam makin ramai keluar nih. rasio Buya dalam. Nah, ini udah lebih. Iya, mantap ya, bisa ya. Jadi Kalau Bapak Ibu masuk laman. Nah, pilih akunnya itu Bapak Ibu akun belajar.id. Karena itu Bapak Ibu semuanya pastikan ada di belajar.id. Nah, ini Bapak Ibu. Buya, Jadi ini Bapak Ibu dari semuanya. Bisa jelas Bapak Ibu ya?
Oke, itu saya simulasikan Bapak Ibu dengan HP. Halo Bia. Saya stop share screen saya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu saya sudah pas. Jadi memang sebenarnya bisa Bapak Ibu, tetapi bukalah dengan akun belajar.id Bapak Ibu. Nah, itu bisa. Jadi itu Pak Beri. Baik, Bu Nur Samsi ada tambahan, silakan Ibu. Oke. Baik, untuk menggampangkan Bapak Ibu ketika login, silakan dibuka dulu akunnya itu di handphone ya. Jadi ketika memilih nanti sudah nampak langsung diklik. Jadi kalau nggak kelihatan kadang-kadang kan bingung gitu Pak Beri. Jadi ketika mau pilih akun nanti sudah ada akun belajar ID-nya. Jadi dibuka dulu ya. Misalnya Bapak Ibu mau membuka Drive, nah misalnya dipakai itu dulu akun belajar.id-nya. Jadi ketika membuka untuk ujian nanti atau simpatinya itu sudah ada akunnya. Jadi nggak memilih-milih nanti kebingungan kok akun saya nggak ada gitu. Biar cepat gitu ya prosesnya. Itu aja Pak Beri. Siap, terima kasih banyak Bu Nur Samsi dan Buya Rahmat. Saya ingin sebelum ke ini ya, ini kayaknya banyak sekali pertanyaan Bapak dan Ibu. Mungkin agak lewat-lewat dari jam 9, nggak apa-apa ya Bapak Ibu? Mudah-mudahan Nggak Bapak apa-apa. Ibu Sampai larut malam juga boleh Pak Beri. mudah-mudahan Bapak Ibu merasa siap, merasa terdampingi ketika ujian nanti, tidak ragu-ragu lagi. Saya akan kembali menunjukkan pertanyaan yang menurut saya sangat relevan dengan apa diskusi kita malam hari ini. Kembali saya hadirkan slide kita di depan Bapak dan Ibu. Saya sudah highlight tanggal pertanyaan yang ada di paling atas ya, mudah-mudahan terlihat oleh Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, yang sudah saya highlight Pak Rahmat dan Bu Nur Samsi dan juga Bapak Ibu yang lain, tanggal 28 or 29, pukul berapa setiap harinya dimulai dan sampai pukul berapa berakhir jadwal setiap harinya. Maksud saya jika jadwal malam sampai pukul bara gitu. Iya, oke. Sip. Silakan Bu Nur Samsi. Oke, baik. Saya jawab ya Pak Buya ya. Kalau hari itu biasanya Bapak Ibu kita hitungkan dari jam pokoknya lewat dari jam 00 satu malam yaitu ya. Misalnya tanggal 1 berarti tanggal 1 itu dimulai dari pukul di atas 00 jam 12, di atas jam 12 malam sampai jam 12 malam lagi. Nah, gitu ya. Jadi tanggal 28 itu tanggal 27 malamnya jam 12 di atas jam 12 itu sudah tanggal 28. Nah, itu sudah masuk tanggal 28 dan tanggal 29 itu sampai jam 12 malam 00 atasnya. Nah, gitu. Dan 28 or 29 ini bukan atau ya. Kalau atau itu berarti tidak 28, tidak 29. Selama waktunya 2 kali 24 jam ya Pak Beri ya. Boleh dipilih. Waktu yang aman. Ini yang saya tambahkan di sedikit Bapak Ibu dari penyiapnya. 29 Bapak Ibu ya, berarti dari jam 00.01. Nah, nanti itu nilainya tuh. Tapi kita lihat sistemnya apa sudah ada nanti Pak Ibu. Jadi nanti mulai dari 29 sampai 30. Kalau habis tanggal 30 itu Bapak Ibu kan jam 23:59. Tetapi seperti yang disampaikan Pak Beri tadi Pak Ibu, jangan di ujung-ujung atau di akhir-akhir. Kalau lain memungkinkan biswa mulai Bapak Ibu. Mungkin nggak malam atau siang. Ataupun ya hari Minggu, ya paling tidak pagi, paling lambatlah siang Bapak Ibu. Nanti karena kalau di akhir-akhir itu nanti masalah jaringan, masalah sistem. Jangan waktu kita yang 2 minggu ini sia-sia Bapak Ibu untuk berliterasi. Nah itu Pak Dokter. Siap, terima kasih banyak. Saya ingin langsung ke pertanyaan di bawah itu. Mudah-mudahan terlihat. Saya akan tanda ini sudah selesai. Mudah-mudahan terjawab. Ini pertanyaan setelah kita mengikuti ujian level 1 di 2 hari ke depan. Apalagi yang perlu kita siapkan Bapak Ibu atau kapan pengumumannya? Diumumkan melalui apa? Nah, ini agak detail nih. Ini sudah tidak sabar untuk masuk level 2 nih sepertinya Bapak dan Ibu. Ini semangat nih Pak Dokter. Silakan Bu Nur Samsi atau Pak Rahmat.
Terima kasih. Setelah kita ujian ya, kita berdoa sama-sama, ya Allah, luluskanlah Pak Ibu level 1 ke level 2 Pak Ibu. Ya Allah, amin. Nah, jadi setelah itu Pak Ibu, nanti kita akan diberi notifikasi Bapak Ibu. Ini biasanya melalui Gmail atau melalui sistem di Pembatik ini tetap Bapak Ibu di Pembatik. Jadi informasinya tetap di laman Pembatik tadi Bapak Ibu. Nah, apalagi yang perlu kita siapkan. Nah, nanti kita akan masuk lagi ke kelas Pembatik level 2 Bapak Ibu. Seperti kelas level 1 ini, cuman ada beberapa tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan juga. Nah, karena ini intinya lagi Bapak Ibu implementasi, tidak hanya literasi, tapi bagaimana Bapak Ibu implementasi di kelas bagaimana pembelajaran berbasis TIK ini diumumkannya melalui apa ya? Bisa jadi melalui Gmail Bapak Ibu dan di laman Pembatik ini Pak Ibu. Nah, jadi itu yang mungkin silakan ditambahkan Unyang. Iya, tambahan Pak Buya, biasanya memang melalui web, juga biasanya melalui surat ya Pak Buya ya. Surat Ya, resmi dari Pusdatin yang kemudian diedarkan melalui dinas-dinas provinsi dinas-dinas provinsi se-Indonesia gitu ya. Karena kalau kita mungkin biasanya di grup-grup sudah di-share itu. Jadi kalau sudah keluar SK-nya Pak Buya ya, juga di-share lewat grup gitu. Jadi teman-teman nanti akan nampak daftar nama yang lolos ke level 2. Jadi mudah-mudahan semuanya lolos Pak Buya ya yang ada di sini. Amin, amin ya rabbal alamin. Siap-siap untuk ke level 2. Nah, untuk level 2 nantinya kita bahas setelah lolos ya untuk teknisnya gitu ya. Untuk lebih detail. Jadi pantau terus Bapak Ibu, pertama dia sosmednya Dutek, kemudian sosmednya belajar.kemdikbud, kemudian juga pantau juga terus laman Pembatik ini Bapak Ibu, dan juga Gmail yang ada di akun belajar.id Bapak Ibu. Pantau juga nanti. Baik, terima kasih Pak Rahmat dan Bu Nur Samsi, menarik sekali ya. Mudah-mudahan sudah terjawab tadi. Yang jelas setelah ujian level 1 Bapak Ibu tarik nafas dulu. Jangan pengen langsung saja ke level 2. Kerjakan sesuatu yang pengen Bapak Ibu kerjakan dulu, yang menarik, yang bikin Bapak Ibu enjoy. Karena kita niatkan kita belajar bergembira, mendapatkan pengetahuan baru, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi jangan habiskan waktu Bapak dan Ibu untuk menunggu pengumuman. Kerjakan yang lain, nanti stres Bapak dan Ibu. Nah, berikutnya saya akan memberikan kesempatan 1-2 orang saja untuk bertanya secara langsung, open mic. Saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu dan memberikan akses kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya. Saya akan pin nanti jika Bapak Ibu diberikan kesempatan. Dan Ibu Anita Mei, apakah masih di sini, Bu Anita? Kalau masih di sini silakan Ibu Anita di open mic Ibu. Dibuka mikrofonnya Ibu. Silakan Ibu. Saya sudah setting Ibu. Silakan dibuka mikrofonnya dan ajukan pertanyaannya. Bu Anita paling atas ini di antriannya. Bu Anita bisa Ibu? Silakan di open mic Ibu. Ya, udah open mic ya. Silakan Bu. Setelah Bu Anita siap-siap Ibu Elvi Susanti. Bu Anita dulu. Silakan Bu Anita. Bu Anita. Halo. Suara Bu Anitanya kecil, Bu, atau di sayanya aja terdengar kecil? Diulang lagi, Bu. Atau Bu Anita jika tidak memungkinkan boleh diketik saja di kolom chat Ibu pertanyaannya, nanti kita akan langsung narasumber kita menjawab pertanyaan Bu Anita. Ya, di saya juga nggak terdengar ini Pak Budi. Ya, sama ya berarti. Bu Anita boleh diketik saja Ibu di kolom komentar, nanti kita minta narasumber kita menjawab. Saya akan mungkin berpindah ke Bu Elvi Susanti. Bu Elvi, jika masih di sini silakan open mic Ibu. Saya sudah setting Ibu Elvi untuk bisa berkesempatan berbicara. Silakan Ibu.
Halo Bu Elvi. Bu Elvi kayaknya lagi fokus baca modul ini. Persiapan ujian. Elvi. Bu Elvi. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau enggak, kita lanjutkan ke Ibu Nurmaini. Jika Bapak Ibu sudah masih berada dalam room ini, silakan Ibu Nurmaini. Dibuka mikrofonnya dan ditanyakan Ibu. Halo, halo. Mungkin belum open mic itu Pak Dokter. Iya, ya sudah di setting. Tapi silakan Ibu. Silakan Ibu. Bu Nurmaini silakan open mic Bu. Diklik di unmute Bu. Di tempat saya terganggu. Oke. Oke. Atau terakhir nih, percobaan terakhir saya untuk Ibu Elvita Wardani yang raise hand. Ibu Elvita Wardani, saya akan kasih kesempatan kepada Ibu Elvita Wardani. Saya sudah jadikan Bu Elvita untuk bisa punya akses membuka mic. Oh, sudah terjawab tadi. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Elvita. Silakan lower hand Bu. Di berikutnya adalah Ibu Rosmiati. Jika masih di dalam room, Ibu Rosmiati. Silakan Ibu Rosmiati open mic, Bu. Silakan, Bu. Oh, nggak ada ini ya. Atau saya ke Pak Oke aja nih, Pak Oke Hartono. Saya akan kasih kesempatan Pak Oke Hartono yang raise hand. Silakan Pak Oke Hartono di open mic. Oke, terima kasih banyak Pak Beri. Apakah suara saya jelas Pak Beri? Jelas sekali Pak Oke, silakan. Oke, terima kasih Pak Beri. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, jangan lupa naik kuda bendi. Terima kasih Bapak Ibu Dutek Teknologi sudah mau membimbing kami. Oke. Kasih keluar biasa. Boleh Pak. Mantap, lanjut Pak. Sedikit nostalgia pertanyaannya Pak Beri, karena saya lihat ini Dutek tiap tahunnya ada satu, kenapa di tahun 2019 itu bisa ada dua? Itu saja Pak Beri. Terima kasih. Oke. Udah jawab ya Pak Beri. Oh, yang bisa menjawab ya Buya nih kok. Kalau soal Pak Robinya jadi host gini, jadi belakang layar. Tapi Unyang lah dulu. Soalnya ya Unyang dan memilih kami berdua. Silakan Unyang. Silakan Bu Sam. Oke, terima kasih banyak ya. Kenapa ini orang ini berdua ya? Ini yang lain satu-satu ya. Saya pun mula-mula jadi kaget. Kok saya yang jelas ini Duta Teknologi ini kami selalu memberikan recommended untuk 5 orang terbaik. Nah, waktu itu karena saya 1 orang ya, memang saya dari Sumatera Barat bersama tim Pusdatin memilih 5 orang terbaik waktu itu ya. Nah, katanya 1 orang mau diambil kan gitu. Dari 5 orang ini beda ya, kalau 5 orang ini kemarin nggak ada wawancara Bapak Ibu ya, dia cuma dari tugas ya. Dari tugas dan tuh Unyang yang menilai tugasnya gitu ya. Unyang yang menilai dan termasuk orang Pusdatin gitu ya. Nah, sebenarnya kita punya duta 2017 gitu ya, 2017 yang namanya Pak Rifki, tapi karena beliau sudah pindah ke struktural dan tidak guru lagi, maka dia resign dari Dutek gitu. Jadi karena itu salah satunya adalah untuk menjadi penggantinya didobelkan lah 2019. Beruntunglah Pak Buya. Nggak tahu siapa yang beruntung nomor 1 sebenarnya ini ya. Pokoknya 2 diambil. Saya lihat di grupnya muncul namanya 2. Saya juga tercengang ini, kok bisa 2 gitu ya. Mungkin sudah rezekinya Buyanya terlalu banyak zikir ini rupanya. Ya itu mungkin salah satunya karena 2017 kita tidak punya Dutek lagi gitu. Itu mungkin Pak Buya juga bisa nambahkan. Ya udah cukup dunia. Kami enggak lo tahu dan yang.
Oke, oke Pak Kalau Beri. Berry belum lahir waktu itu ya, jadi Masih dalam kandungan Pak Ibu yang masih semuanya dalam belakang. kandungan di Dalam awal-awal. kandungan Pak. semua. Baik, terima kasih. Oke. Bu Nur Samsi atas jawaban dari pertanyaan. Mudah-mudahan Pak Oke terpuaskan dengan pertanyaan itu. Dan sepertinya tahun 2023 entah 2 lagi atau entah 1. Nggak usah kita pikirkan itu dulu Bapak dan Ibu. Kita fokus level 1, level 2, level 3, dan level 4. Sampai Bapak Ibu nanti masuk ke 5 besar. Kemudian setelah di 5 besar Bapak Ibu nanti akan berkesempatan untuk mempresentasikan. Kalau ditunjuk nanti menjadi duta teknologi, mau ngapain, apa program kerjanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi mari nikmati dulu Bapak dan Ibu prosesnya, bukan soal jadi duteknya, tetapi adalah proses belajarnya, proses mendapatkan teman barunya. Ada pertanyaan selintas ini, mohon izin tadi saya bacakan sebentar. Apakah Bapak Ibu Dutek berasal dari jurusan TIK? Nah, ini mungkin saya langsung jawab saja. Tidak ada yang berasal dari jurusan TIK, Bapak dan Ibu. Ada satu. Mohon maaf. Sylvia Adiswan, ya. Tapi dari berenam ini satu orang mengajar TIK, tetapi yang lainnya tidak jurusan TIK. Namanya saja Buya, pasti mengajar PAI. Jadi guru PAI yang menjadi duta teknologi ya. Artinya ini terbuka untuk siapapun, bukan persoalan Bapak Ibu mengajar mapel apa, tetapi prinsipnya adalah bagaimana Bapak Ibu mau menerapkan TIK di dalam pembelajaran. Terakhir, saya akan kasih kesempatan kepada Bapak Budi Satria. Silakan sebentar Pak Budi, saya akan setting Pak Budi dulu. Pak Budi, silakan Pak Budi di unmute Pak Budi. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Pak Beri. Iya, silakan Pak Budi. Silakan Pak Budi. Terima kasih ya Pak Ibu sudah memberi kesempatan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan Pak, pada saat ujian nanti, apabila ada kendala sinyal, terus keluar dari browser itu Pak, saat kita ujian, apakah mengulang dari awal atau dilanjutkan soal yang kita kerjakan terakhir Pak? Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Saya akan langsung serahkan kepada Bu Nur Samsi dan Buya Rahmat. Silakan. Ya, terima kasih Pak Budi Satria. Memang hal ini yang harus kita wanti-wanti terlebih dahulu Pak Ibu. Menjelang ujian seperti yang saya sampaikan tadi, prepare awal. Baik perangkat kita maupun diri kita Bapak Ibu semuanya. Pastikan dan kondisikan Bapak Ibu jaringan kita itu memang stabil. Itu pertama. Apakah pakai, kalau di rumah pakai GSM, pakai kartu, ya paket di kartunya harus penuh dulu. Kalau wifi-nya juga stabil, begitupun juga Bapak Ibu. Itu pertama Bapak Ibu yang harus kita pastikan. Namun ya, malang ndak dapet ditulak, mujuan ndak dapet diraih. Ya, kan KBT itu Mas Bapak Ibu, Pak Budi semuanya ya. Lah di lasonya lah disiapkan kasadonyo, tetapi itulah seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, apa Bapak Ibu yang terjadi? Apakah hilang sinyal dan waktunya habis? Ini kan seperti itu Bapak Ibu. Nah, biasanya bagi pengalaman-pengalaman teman-teman dan peserta sebelumnya Bapak Ibu, ada yang bisa lanjut kalau memang sinyalnya itu hilangnya sebentar. Ada yang memang tidak bisa mengulang dari awal. Lihat kondisinya nanti Bapak Ibu. Ada yang memang tidak bisa lagi mengikuti ujian. Nah, nanti Bapak Ibu kalau memang betul kendala-kendala, apakah itu kendala sistem, nanti akan dipertimbangkan lagi oleh tim Pusdatin atau panitia Bapak Ibu. Kita tunggu saja Bapak Ibu. Tetapi ikhtiar kita bersama Bapak Ibu kita maksimalkan terlebih dahulu. Memang ada beberapa kondisi dan kendala di tahun sebelumnya Bapak Ibu. Nah, akhirnya dibuatlah keputusan untuk remedial bagi yang betul-betul kendala. Nah, ini yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya sebagai pengalaman bagi kita Bapak Ibu semuanya. Nah, tetapi ingat Bapak Ibu, kita maksimalkan dulu usahanya kita. Insyaallah Bapak Ibu. Ada jalan keluar dari berbagai persoalan kita nantinya. Ya, silakan tambahnya ada. Ya, silakan Bu Sam
jika ada? Sudah dilengkapi Bu ya. Sudah dilengkapi oleh Buya ya. Terima kasih Buya. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Ada satu pertanyaan terakhir mungkin ya yang bisa kita jawab bersama-sama. Di manakah kami bisa melihat produk-produk media pembelajaran Bapak Ibu Dutek yang berbasis TIK? Nah, Bapak dan Ibu, kalau pengen lihat perjalanan karya-karya dan aktivitas Duta Teknologi Sumatera Barat, Bapak Ibu hanya satu aja caranya dengan memfollow akun sosial media para Duta Teknologi. Bukan hanya Facebook dan Instagramnya, tetapi silakan Bapak Ibu follow akun YouTube-nya juga. Di YouTube-nya Bapak dan Ibu Duta Teknologi membagikan apa-apa yang sudah pernah mereka kerjakan, kemudian praktik baik apa yang mungkin bisa Bapak Ibu tiru juga. Jangan bayangkan Duta Teknologi ini pekerjaannya adalah programmer atau memprogram sesuatu yang berat-berat. Prinsipnya adalah kita mau mengimplementasikan, mengajar dengan memanfaatkan TIK, sehingga anak-anak kita mendapatkan layanan yang sesuai dengan kodrat zamannya. Bapak dan Ibu, karena mengingat waktu, saya di kolom chat sudah membagikan link refleksi yang kami sangat berharap Bapak dan Ibu bisa mengisi link refleksi itu agak 2 menit saja, karena kami ingin mendengarkan dari Bapak dan Ibu. Ke depan Bapak Ibu ingin kita berdiskusi tentang apa lagi, terutama ketika menunggu proses pengumuman level 1 ya Bu ya dan Uniang, kemudian menjelang level 2. Kita sangat berharap masukan dari Bapak dan Ibu dengan mengetikkan s.id/refleksi level 1, R dan L-nya huruf kapital. Kita sangat berharap input dari Bapak dan Ibu. Kita pengen mendengar juga selama 4 sesi ini apa momen yang paling menarik bagi Bapak dan Ibu. Kemudian pertanyaan kedua nanti adalah apa yang Bapak Ibu harapkan di masa yang akan datang, sesi seperti apa yang ingin Bapak Ibu harapkan di masa yang akan datang, sehingga kami para Dutek Sumatera Barat juga bisa memberikan lebih tepat sasaran lagi terhadap apa yang Bapak Ibu butuhkan di masa yang akan datang. Sekali lagi silakan klik link yang ada di kolom chat, kemudian Bapak dan Ibu bisa juga ketik manual di s.id/refleksi level 1 yang betul-betul kami harapkan dan sangat berharga bagi kita nanti untuk masa yang akan datang. Bapak dan Ibu, jangan lupa bahwasanya kegiatan ngeteh bareng Duta Teknologi Sumbar ini adalah kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Duta Teknologi Sumatera Barat. Jika Bapak Ibu ingin belajar 1-2 hal atau ingin mendiskusikan 1-2 hal tentang apapun itu, Bapak Ibu silakan ketikkan di lembar refleksi tersebut. Kita akan mengidentifikasi nanti apa kebutuhan Bapak dan Ibu sebagai bagian dari guru-guru di Sumatera Barat, sehingga kita bisa membersamai Bapak dan Ibu di kemudian hari. Bapak Ibu tulis apapun juga selain kegiatan pembatik, entah itu fokus tentang bagaimana pemanfaatan platform mereka mengajar, akun belajar.id, atau platform rapor pendidikan, silakan Bapak Ibu tuliskan di link tersebut, sehingga nanti kita bisa menjadi dasar bagi kita untuk menyelenggarakan event berikutnya. Itu saja mungkin ya, Bu Sylvia. Apakah sudah di room ini ada yang perlu ditambahkan, Bu Sil? Sebelum kita serahkan kepada host kita yang ganteng dan cantik malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah mengisi link refleksi. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan serahkan kepada Bu Riza dan Pak Robi. Silakan Bu Riza dan Pak Robi. Oke. Baik, luar biasa sekali ya Pak Robi pembahasan kita malam ini dengan narasumber dan moderator yang oke dan kece banget ini. Bagaimana Pak Robi? Kita Ya. Baik, Bu Riza, seperti biasa kita selalu mengingatkan di akhir sesi kita ini kepada Bapak Ibu semuanya untuk pastikan Bapak Ibu sudah follow atau ikuti link Kombel di PMM. Silakan Bapak Ibu ketikkan s.id/Kombel Pembatik dengan K kapital, P kapital, dan Instagramnya sahabat_pembatik_Sumbar, serta YouTube Duta Teknologi Sumbar. Sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi tentang
kegiatan-kegiatan oleh Duta Teknologi ataupun kegiatan pembatik. Insya Allah Bu Riza, ini adalah kegiatan sesi kita yang terakhir pada pembatik level 1. Kita mengucapkan selamat ujian kepada kawan-kawan kita, seluruh guru dari Sumatera Barat. Semoga ujiannya besok aman, lancar, jaringannya juga terkendali, dan lulus semua ya Bu Riza ya. Ya, amin, amin. Baik, bagaimana kita tutup dengan sesi berfoto, Pak Robi? Ya, silakan Bu Riza. Oke. Gimana Pak Beri? Oke. Baik, silakan Bapak Ibu di open kameranya. Oke. Luar biasa ya Siap, ibu-ibu sampai satu. masih bertahan ya. Ya. 1, 2, 3. Oke. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa juga melakukan Screenshot foto. mandiri ya. Iya, screenshot mandiri. Oke. Demikian sesi foto kita kali ini. Oke. Baik Bu Riza, Pak Beri, Pak Rahmat, Baik. Ibu Nur Samsi, dan Ibu Silvi. Kita mengucapkan terima kasih atas atensi Bapak Ibu semua pada kegiatan membatik level 1. Kami Duta Teknologi Sumatera Barat sekali lagi mohon maaf jika kami kadang-kala slow respon Bapak Ibu. Tapi dengan adanya grup, kami minta kepada Bapak Ibu untuk terus bersinergi di grup itu, kita saling berdiskusi sehingga besok ada kendala atau ada sesuatu yang ingin Bapak Ibu bagi di grup itu kepada sesama peserta level 1, silakan Bapak Ibu. Dan sampai jumpa nanti pada kegiatan pembatik level 2. Terima kasih Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu-Ibu. Sama-sama Pak Ibu semuanya. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.